Haleluya, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Tahun 2025. Saudaraku, saya percaya dengan kesaksian tadi yang kita dengar dan kesaksian pada malam tahun baru di mana kita semua beribadah di tempat ini, ada banyak kesaksian yang luar biasa sampai dengan hari terakhir ini, bukan hari terakhir maksud saya dengan saat ini, kesaksian luar biasa dari Pastor Roni. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pada awal tahun ini, tadi didikte oleh Yuda. Firman Tuhan awal tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun yang saudara pernah dengar. Ya. Dari tahun-tahun maksudnya dari awal tahun sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kita ke depan, kita akan lihat ada perubahan-perubahan di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini cerita tentang seorang Kristen yang percaya, dan saya percaya saudara mengetahui akan cerita ini. Orang Kristen yang percaya, tapi dia menghadapi musibah, yaitu banjir yang besar, datang ke daerah di mana dia tinggal. Dan apa yang terjadi saudaraku? Banjir yang besar itu bukan banjir seperti biasa Jakarta, tapi banjir itu sampai mencapai atap daripada rumahnya. Ya. Seperti tsunami begitu saudaraku. Dan orang ini adalah orang percaya. Dan dia naik ke atas rumahnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dia. Kiranya Tuhan mengirim pertolongan bagi dia. Dan dia percaya bahwa banjir ini akan surut dan Tuhan menolong dia. Di saat itu saudaraku, ada perahu layar. Bukan perahu layar, perahu karet yang menolong dia. Di situ telah disediakan dari pemerintah untuk menolong orang-orang yang ada di situ. Dan dia diminta untuk turun ikut bersama dengan perahu itu. Tapi dia berkata, terima kasih sebab saya percaya Tuhan yang saya sembah itu pasti akan menolong saya. Perahu itu pergi. Datang perahu yang kedua lagi. Setelah itu, air bertambah naik. Tadinya di lantai 2, kemudian naik sampai ke atap. Orang ini sampai naik ke atas genteng. Dan perahu itu datang lagi, perahu yang lain. Dia berkata, ayo ikut, ini air sudah sangat tinggi. Orang ini berkata, thank you. Tuhan saya Allah yang besar. Dan Tuhan akan menolong saya. Perahu itu pergi. Sudah mencapai titik yang terakhir, saudaraku. Perahu yang ketiga datang lagi. Dan berkata, ini sudah yang terakhir. Silakan engkau ikut kami, hanya engkau satu-satunya orang di daerah ini yang belum ditolong. Orang yang percaya ini berkata, thank you, terima kasih. Tapi saya percaya Tuhan saya akan menolong saya. Tuhan saya akan mengirimkan pertolongan kepada saya, bukan daripada saudara. Saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, itu berarti saudara ada yang sudah mendengarkan cerita ini. Orang ini tenggelam. Dan setelah dia tenggelam, dia dead. Dia mati. Pada saat dia mati, dia datang di akhirat itu, di sana dan dia bertemu dengan malaikat, bertemu dengan
para malaikat yang menjaga, mungkin ketemu Petrus juga ya, saya kira barangkali. Cuma dia nggak ceritain, karena ini juga ceritanya cuma fiktif sebenarnya. Saudaraku, dan dia berkata begini, kenapa saya sudah berdoa? Saya sudah berdoa begitu rupa. Tapi Tuhan tidak menolong saya. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Dia protes kepada Tuhan. Para malaikatnya bilang, kenapa? Kita tidak menolong kamu. 3 kali sudah kami datang untuk menolong engkau. Tapi engkau menolak. Saya nggak tahu Tuhanmu, Tuhan yang mana. Sebab kami diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong engkau. 3 kali kami datang, kata malaikat. Tapi engkau menolaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ceritanya sampai di situ. Saya berharap tidak ada di antara kita orang yang seperti orang yang percaya ini. Hosea 6 ayat 4 berkata begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau di dalam King James Version dikatakan bahwa tidak mengenal Allah itu lack of knowledge. Artinya kurang pengetahuan. Saudaraku, apa yang saya maksudkan dalam hal ini? Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya 1001 cara untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tentu kalau saya bertanya kepada saudara, saudara berkata bahwa tentu tidak ada yang tidak percaya. Semuanya percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin cara kita memahami pertolongan Tuhan hanya dari 1 atau 2 sisi saja. Tetapi saudaraku, pengetahuan kita itu kita pegang sebagai satu-satunya kebenaran. Dan tidak ada kebenaran yang lain. Dan dengan pemahaman itu tanpa kita sadari, saudaraku, kita menutup pintu bagi cara lain yang sebenarnya juga diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi, siapa yang percaya Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong kita. Katakan amin. Nah saudaraku, contoh ilustrasi tadi itu orang yang hanya memandang pada satu sisi. Dia tidak mau menerima kebenaran dari sisi yang lain. Tangkap ini baik saudaraku. Dia hanya mau memegang kepada kebenaran yang dia miliki tanpa dia mau mempelajari, mengetahui ada sisi kebenaran yang lain. Sehingga dia berkata kepada malaikat, 3 kali, berulang kali aku berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menolong aku. Dia tidak tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita, bukan kirim malaikat mengangkat dia. Dia tidak tahu bahwa Tuhan bisa saja, dia pikir Tuhan itu bisa langsung menyurutkan air sehingga dia tertolong. Tapi dia nggak tahu bahwa Tuhan bisa pakai orang untuk menolong dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak cara Tuhan menolong kita. Amin. Cuma saya mau beritahu kepada saudara, mau disclaimer gitu, bahwa cara Tuhan menolong kita memang banyak ya, tetapi hanya satu cara, saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga. Amin saudaraku. Ada banyak cara, 1001 cara
Tuhan menolong saudara. Tapi ujung-ujungnya hanya satu cara, yaitu kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudaraku. Tanamkan ini baik-baik dalam hati saudara. Sehingga kalau firman Tuhan yang saya sampaikan nanti berikutnya, saudara nggak pikir bahwa Tuhan itu dikesampingkan. Amin saudaraku. Nah, sejalan dengan judul tema kita kali ini, kita ingin berbicara tentang sistem atau sebuah hukum yang sudah kita bicarakan beberapa minggu sebelumnya, yaitu yang berlaku universal. Universal artinya berlaku untuk semua kalangan. Baik itu orang percaya maupun sebenarnya orang yang tidak percaya. Tanpa membedakan akan kepercayaannya, tanpa membedakan gender tua ataukah muda. Tetapi saudaraku, walaupun begitu, hukum yang apa tadi dibilang, yang berlaku umum itu juga ada di dalam Alkitab. Dan itu termasuk sebuah prinsip yang cukup powerful. Yang cukup apa saudaraku? Powerful. Pilih kiri kanan saudara, powerful. Bukan power bank. Iya. Tadi saya kira mau saya bilang power bank. Nah saudaraku, yang kita ingin bicarakan itu adalah prinsip tabur tuai. Kita sudah mendengar beberapa kali. Tapi mari saya percaya Tuhan mendorong saya untuk berbicara kali ini untuk kali pertama di tahun 2025 ini tentang prinsip ini. Saudaraku, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Baca bersama-sama. 2, 3. Kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudaraku, selama bumi masih ada, kata firman Tuhan ini, musim tabur dan tuai ya, tidak akan pernah berhenti. Saudara bangun pagi, saudara akan melihat ada prinsip yang bekerja, yaitu prinsip menabur dan prinsip menuai. Saudara bangun besok paginya lagi, saudara akan menemui hal yang sama. Ada prinsip menabur dan menuai di dalam kehidupan saudara. Ini yang saya bilang prinsip powerful, walaupun dia itu umum untuk semua orang. Tapi itu juga berlaku bagi kita semua. Tema kita di tahun 2024 adalah the year of apa? Moving up to the next level. Sudah lupa ya? Itu ada. Sana-sana ada, situ ada. Moving up to the next level. Dan saya mau meringankan kerja daripada Gary dan teman-teman multimedia, sebab tema ini akan tetap kita pegang. Moving up to the next level. Amin saudaraku. Sebab untuk naik level itu tidak mudah. Untuk naik level itu butuh waktu, butuh sesuatu yang kita alami. Kesaksian tadi menunjukkan bahwa Pak Roni sedang masuk di dalam sebuah ujian. Karena apa saudaraku? Karena untuk naik level kita harus mengalami ujian. Dan dia mengalami ujian dan saya percaya dengan ujian itu sedikit demi sedikit dia akan naik level. Dia akan terus naik dan Tuhan akan memberkati kehidupannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Temanya tetap ada, tapi mungkin kita pakai subtema untuk saat ini, yaitu the year of sowing and reaping. Saudara nggak pernah dengar kan itu? Nggak pernah dengar ya? Sowing itu nggak pernah dengar kan? Saya sebenarnya ngelihatnya juga di kamus saja. Gitu. Sowing artinya apa?
menabur dan menuai. Reaping, ya, menuai. Ada orang berkata harvest. Ada gereja yang sekarang, gereja besar sedang punya tema The Year of Harvest. Saya pikir-pikir mau ngikutin dia, tapi enggak. Tema kita tetap moving up to the next level. Harvest kita akan alami setelah kita menuai demi menuai, menuai dan menuai, dan menabur, menuai, kita akan mengalami harvest panen raya. Amin saudaraku. Melalui sowing and reaping, menabur dan menuai ini, bisa menjadi sarana kita untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Nah, kembali kepada hukum tabur tuai. Saudaraku, tadi kita sudah baca hukum tabur tuai ini itu berlaku untuk selamanya. Selama-lamanya dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan, bangun pagi, tabur tuai akan mengikuti saudara. Bangun tengah malam, tabur tuai juga akan mengikuti saudara. Jadi saudaraku, sangat disayangkan jika kita tidak mengelola, tidak memanfaatkan prinsip yang luar biasa ini, prinsip yang powerful ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui, kita harus dapat membedakan antara menabur dan bersyukur. Menabur dan bersyukur. Bersyukur saudaraku, itu kita lakukan karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Dan sebagai tanda ucapan syukur, kita memberikan sesuatu. Baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada sesama kita. Tapi pemberian kita itu adalah ucapan syukur. Saya mau beritahu kepada saudara, itu bukan menabur. Itu bukan menabur. Menabur itu sekali lagi jelas berbeda dengan bersyukur. Saudaraku, jikalau kita sedang menabur, saya mau beritahu kepada saudara, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kalau engkau menabur, engkau harapkan apa? Menuai. Tidak ada seorang pun daripada manusia di dunia ini yang menabur tetapi tidak mengharapkan tuaian. Petani menabur, dia pasti ingin menuai. Menabur itu saudaraku, jelas tujuannya. Apa tujuan daripada menabur? Apa tujuan daripada menabur? Menuai. Senggol kiri kanan saudara. Menabur itu untuk menuai. Nah, kalau kita mau yang lebih keras lagi. Menabur itu menuai hasilnya. Oke? Nah, kalau kita ingin mengkategorikan tindakan menabur ini, ya, itu sebagai memberi, bukan karena. Kalau kita bersyukur tadi, kita memberi karena kita sudah diberkati. Tapi kalau kita menabur, kita memberi supaya. Memberi supaya. Kata-kata ini alergi buat kita, saudaraku. Itu sebabnya saya tadi bilang, mungkin kita akan mendapatkan firman-firman yang lebih baik, bukan lebih baik, tapi berbeda dengan firman-firman yang telah lewat. Memberi supaya itu sangat alergi bagi kita. Ya. Banyak daripada kita diri di sini
kita memberi bukan karena, bukan karena, tapi kita memberi, terbalik. Kita memberi supaya, tapi kita memberi karena. Sekarang saudaraku, firman Tuhan datang kepada kita. Kita memberi supaya. Apakah ini Alkitabiah? Apakah ini tidak Alkitabiah atau Alkitabiah? Siapa yang berkata ini Alkitabiah? Siapa yang berkata ini tidak Alkitabiah? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang bingung? Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab diajarkan kepada kita, itu Alkitabiah. Dia bukan tidak Alkitabiah, tapi tabur tuai itulah Alkitabiah. Seringkali kita hanya berpegang kepada prinsip kita, kebenaran yang kita pahami. Termasuk saya, saudaraku. Termasuk saya. Saya dulu juga berprinsip demikian. Bahwa kita memberi itu karena kita tidak memberi supaya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ada juga kita memberi itu supaya. Bukan hanya karena. Kita berpikir tabur tuai itu adalah duniawi. Kita berpikir bahwa tabur tuai itu alergi bagi kita. Walaupun itu hukum yang berlaku universal. Artinya saudara tidak di gereja, saudara di luar juga, hukum itu tetap berlaku. Artinya itu hukum itu bukan hanya buat orang di luar, tapi untuk kita juga. Saudara bangun pagi, saudara akan bertemu dengan Master Tabur dan Master Tuai. Selalu saudara akan bertemu dengan hal itu. Sayangnya saudaraku, seringkali kita salah dalam persepsi kita. Setiap kata menabur kita, kita mempersepsikan itu yang pertama, dengan uang. Jadi kalau kita menabur, itu berarti kita sedang memberikan uang. Padahal saudaraku, menabur itu bukan hanya uang. Menabur itu bukan hanya uang. Persepsi yang salah yang lainnya, seringkali kita berpikir bahwa menabur itu adalah memberi. Saya mau beritahu kepada saudara, menabur itu bukan memberi. Sejujurnya, sebenarnya, menabur itu bukan memberi. Tapi menabur itu suatu proses menanam. Menanam sesuatu yang akan nanti kita tuai. Tangkap di sini saudaraku. Ada yang bingung? Kalau bingung, minta air putih, minum dulu. Mari kita lihat. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Ada di Alkitab dan dinasihatkan kepada kita. Dengarkan baik firman Tuhan ini. Jangan sesat. Berarti kalimat berikutnya mungkin, kalimat-kalimat sebelumnya mungkin orang sesat. Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Karena kalau bicara karena itu sudah meninggalkan yang kalimat pertama. Karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Tabur tuai ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab menganjurkan kita untuk hal itu. Saudaraku, mungkin kita berkata ini satu hal yang negatif. Iya, di belakangnya negatif. Tetapi sesuatu yang negatif itu bukan berarti bahwa tidak ada positif. Di mana ada negatif,
pasti ada positifnya. Katakan amin. Makanya dikatakan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Mari kita ayat berikutnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalimat ini bilang tidak boleh menabur? Tidak, justru kalimat ini menjelaskan kita bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ayat berikutnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya ini maksudnya jangan kita jemu-jemu menabur kebaikan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah itu artinya kita terus percaya akan prinsip tabur dan tuai. Pada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Berikutnya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ini Alkitab yang katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti petani, kita pun harus menabur apa yang ingin kita tuai. Saya sudah berkata, jika kita ingin menuai buah mangga, maka kita harus menabur benih mangga. Jika kita ingin makan durian, maka kita harus menabur benih durian. Sehingga nanti dia bertumbuh dan kita mendapatkannya, kita menuai hasilnya. Dan itu terus, apa yang saudara inginkan, itu yang saudara tabur. Bagaimana jika petani tidak menabur? Dia hanya duduk-duduk saja dan dia menanti tuaian. Seperti si orang tadi, dia berdoa, dia hanya menunggu tuaian, tapi dia tidak pernah menabur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, petani yang tidak menuai, petani yang tidak menabur, dia tidak akan menuai. Amin saudaraku, dia tidak akan menuai. Dia akan menuai kosong. Seperti perumpamaan yang Yesus katakan, ada kerajaan sorga seperti orang sedang mau pergi keluar kota, dia memberikan 5 talenta kepada pegawai yang 1, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 talenta mengerjakan talentanya, 2 talenta mengerjakan 1 talenta, simpan, tidur-tidur aja dia. Saudara tahu ceritanya, akhirnya yang 5 dan 2 diberkati, yang 1 dikeluarkan dan mengalami masalah-masalah buruk dalam kehidupannya. Saudaraku, petani harus memasukkan benih ke dalam tanah, artinya menabur dan menanti tuaiannya. Begitulah saudaraku. Cara yang sama, prinsip ini berlaku bagi kita orang-orang yang percaya. Kita sudah belajar mengenai anugerah. Kita sudah belajar tentang kasih karunia. Dan saya mau berkata kepada saudara, kasih karunia, anugerah, itu powerful banget. Itu powerful banget. Tetapi saudaraku, tidak hanya prinsip kasih karunia, anugerah Tuhan. Ada prinsip yang lain yang Alkitab juga ajarkan kepada kita. Yaitu prinsip tabur dan tuai. Jika kita ingin menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita perlu menabur hal-hal yang baik terlebih dahulu, supaya tuaiannya, kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Jika kita ingin menuai berkat
berkat-berkat keuangan kah? Kita harus menabur berkat-berkat itu juga. Saudara tahu mana lebih banyak? Benih atau buah? Buah. Yang saudara tabur itu hanya benih. Yang saudara terima itu adalah buah. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, saudara harus menabur. Dan saudara lihat, taburan saudara itu akan bertumbuh dan saudara akan menuai lebih banyak daripada apa yang saudara tabur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jika kita ingin menuai kesembuhan, tabur benih-benih kesembuhan. Tabur benih kesembuhan. Salah satu saudara benih kesembuhan adalah kita perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan apa yang Tuhan katakan. Pada saat kita sedang memperkatakan firman Tuhan, kita sedang menabur. Kita sedang menabur apa saudaraku? Kita sedang menabur bahwa Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu engkau sudah sembuh. Kita tabur itu dan kita akan tuai kesembuhan dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan, itu kita tabur lebih dulu. Jika kita ingin keinginan doa kita terrealisasi, taburkanlah benih-benih itu dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 dan 25. Kayaknya ada yang bacain nih. Saya aja, nggak siap. Siap-siap pegang mic ya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi, tinggalan tuh. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Terus, siapa yang memberi minum? Saudaraku, ayat-ayat yang kita baca tadi itu semua, itu ayat-ayat jelas menunjukkan, menggambarkan praktek tabur dan tuai. Sekali lagi, saudara bangun pagi, saudara akan menghadapi prinsip tabur dan tuai. Saudara nggak tahu bagaimana prinsip pagi-pagi saudara bangun, saudara marah kepada istri saudara. Saudara marah pada sisi saudara. Siang-siang saudara mau makan? Masak sendiri. Tabur tuai bos. Itu tabur tuai. Kita bikin contoh macam-macam. Istri gembala? Tidak. Dia tidak salah. Dia tidak salah. Bukan dia. Tapi ya itu. Oh, saya selalu kasih makan untuk saya. Kalau saudara gini, cerita, saya kalau gini, makan apa nih? Ada macam-macam. Ada stok, ada macam-macam stoknya. Ada soto mie, ada ini, ada macam kulkas buka, banyak. Ya nggak apa-apa, tapi banyak stoknya. Kita kan nggak boleh masak di itu. Di apartemen nggak boleh masak. Saya peraturan nggak boleh masak. Sebab takut terjadi sesuatu gitu loh. Saudaraku, sekali lagi ayat-ayat ini menjelaskan praktek tabur tuai dalam hidup kita. Tapi sekaligus, dengarkan baik ini. Tabur tuai, tapi sekaligus mengajarkan kita bagaimana kita menerima berkat kelimpahan dari Tuhan. Amin saudaraku. Ayat ini mengingatkan juga kepada kita, hemat pangkal kaya itu buang di kali. Waktu kecil kita sudah hafal, hemat. Kalau kamu hemat, kamu pangkal kaya. Begitu kita masuk di gereja ini, buang itu. Karena tidak selalu itu menjadi kebenaran. Ya, amin. Dikatakan firman Tuhan, banyak orang menghemat, tapi tidak mendapatkan apa?
Justru orang yang menabur, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Makan roti gambang. Itu zaman dulu kita. Haleluya, haleluya. Ya. Dia bukan roti gambang. Yang di atas itu timus. Ada Bu Shirley, kalau enggak Bu Shirley suruh bikinin roti. Mas, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, memberi atau menabur saya katakan adalah sebuah prinsip rohani juga. Apapun yang kita berikan akan diberikan lagi kepada kita. Bahkan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Engkau beri sedikit, engkau akan menuai sedikit. Engkau memberi sedang, engkau akan menuai sedang. Engkau memberi banyak, engkau akan menuai kelimpahan. Berlimpah-limpah. Saudaraku, itu ayat ini. Tetapi apakah ayat ini berbicara tentang keuangan? Tidak. Ini prinsip tabur dan tuai. Jadi prinsip ini bukan bicara hanya keuangan. Tadi saya berkata, kita salah menafsirkan bahwa kalau kita menabur, itu kita berarti menabur keuangan. Itu kita salah persepsi. Lebih luas daripada hanya keuangan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, jika dikaitkan dengan ayat yang ke-37-nya, mungkin kita lihat konteksnya, ayat 37-nya. Maka ayat itu berbicara bukan tentang keuangan, tapi tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Ada penghakiman, ada penghukuman, tapi akhirnya ada pengampunan. Mari kita baca, saudaraku. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan juga dihakimi. Jadi kalau kamu tidak menghakimi, kamu juga tidak akan dihakimi. Tapi kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Itu prinsip tabur dan tuai. Kemudian, apa dikatakan? Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Begitu juga kalau kamu menghukum orang, kamu juga akan dihukum. Tapi kalau kamu tidak menghukum, orang juga tidak akan menghukum engkau. Dan terakhir dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi rupanya ini masalah persoalan di dalam kehidupan orang itu. Ya, dia mau menghakimi karena orang itu bersalah. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ampuni dia. Dia mau menghukum, tapi dikatakan ampuni dia. Kesimpulannya apa, saudaraku? Kesimpulannya adalah jika kita tidak menabur hal-hal yang, jika kita menabur hal-hal yang baik, kita akan menuai hal-hal yang baik. Jika kita menabur hal-hal yang buruk, kita akan juga menuai hal-hal yang buruk. Jika kita menabur kebahagiaan, kita akan menuai kebahagiaan. Jika kita menabur keuangan, kita akan menuai keuangan. Jika kita menabur kesembuhan, kita juga akan menuai kesembuhan daripada Tuhan. Dikatakan begini, maka jika kita menabur
Kalau kita bicara mengenai pengampunan tadi ini, berilah pengampunan dan kamu akan diampuni, kan begitu. Nah, kemudian tidak hanya diampuni begitu, suatu takaran yang baik, yang dipadatkannya, digoncangkan, yang tumpah. Artinya saudaraku, apa yang kau tabur, kau akan terima itu berlimpah-limpah. Sampai luber, berlimpah-limpah. Apa yang kau tabur, itu akan kau terima berlimpah-limpah. Itu sebabnya saudaraku. Coba saudara bayangin, kalau saudara sedang mau mengampuni orang, saudara juga akan diampuni. Tetapi pengampunan yang diberikan kepada saudara, itu adalah pengampunan yang berlimpah-limpah. Amin saudaraku. Saudara tahu, pengampunan yang diberikan kepada kita secara berlimpah-limpah, itu datang dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dia mengampuni kita, bukan hanya dosa kita. Semua apa yang kita lakukan, dia ampuni bahkan berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena saudaraku, dosa yang saudara belum buat, dia juga sudah ampuni bagi kita. Jadi kalau kita mau menabur, naburlah hal-hal yang baik. Kita akan menuai hal-hal yang baik. Dan kita akan menerimanya berlipat kali ganda. Saudaraku, sekali lagi, saya ingin mengingatkan kita semua. Saya ingin mengingatkan kita semua. Baik pelayan Tuhan, maupun jemaat, maupun diri saya sendiri. Sebab selama ini, saudaraku, kita kurang memperhatikan hal tabur dan tuai. Kita hanya memikirkan dari satu sisi yang lain, yaitu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kita singkirkan. Tapi tahun ini, saya ingin kita semua bersama-sama melakukan hal-hal yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita sekarang gampang menerima hal yang cuma-cuma dari Tuhan. Keselamatan. Dulu saudara. Dulu waktu kita baru mulai dengan kasih karunia. Keselamatan yang cuma-cuma bagi kita ditolak oleh beberapa daripada kita. Dan saya juga pada saat itu sering mengalami hal itu, saya juga menolak. Kenapa? Anugerah. Kenapa? Keselamatan itu cuma-cuma, harus dibayar sebenarnya. Dan kita sudah memahami hal itu. Bahwa itu sebenarnya tidak cuma-cuma. Karena ada yang bayar. Siapa yang bayar? Yesus Tuhan kita. Saudaraku. Itu. Tetapi saudaraku, yang saya khawatir selama ini, ya, jangan-jangan sekarang kita jadi sulit menerima prinsip bahwa perbuatan baik yang kita lakukan akan membuahkan hal-hal yang baik juga bagi kita. Saya khawatir kita menolak hal itu. Karena kita lebih banyak memfokuskan diri kita kepada anugerah Tuhan. Perbuatan bukan baik kita menyelamatkan kita, tapi perbuatan Tuhan yang baik menyelamatkan kita. Itu powerful banget. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Setiap bangun pagi, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, walaupun kami ini orang berdosa. Engkau tidak memperhitungkan dosa kami, karena Engkau memperhitungkan perbuatan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik ini, saudaraku, itu natural. Amin, saudaraku. Makanya itu berlaku untuk seluruhnya. Itu bukan supranatural. Itu berlaku untuk universal. Dan saudaraku, perbuatan baik itu, tabur dan tuai itu natural. Bisa mengerti natural? Natural dan supranatural. Kasih karunia itu
lebih banyak supranaturalnya. Sebab apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kita, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supranatural. Tetapi kalau kita menabur, kita akan menuai. Itu natural. Dan tidak ada yang salah dengan hal-hal natural seperti itu. Seperti saya katakan, engkau bangun pagi, engkau akan bertemu dengan si tabur dan si tuai. Yang ingin saya katakan begini, jangan karena doktrin kita harus berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Jangan karena iman percaya kita itu berbeda dengan orang yang di luar sana. Kita menolak prinsip-prinsip yang sebenarnya berlaku universal dan ada juga diajarkan di dalam Alkitab. Jujur aja saudaraku, sebenarnya hal yang normal seperti ini sangat mudah diterima oleh orang-orang di luar sana. Amin saudaraku, sangat mudah karena normal. Karena dia normal, gampang diterima. Kalau tidak normal, orang-orang banyak yang menolak karena kok bisa? Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kok bisa? Hanya karena Yesus mati di kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Dosa masa lalu, dosa sekarang, kok bisa? Dosa yang akan datang, yang kita akan berbuat, juga Tuhan sudah ampuni. Kok bisa? Sulit orang menerima. Tapi kalau orang menerima hal-hal yang natural, orang-orang akan gampang menerimanya. Sebab itu saudaraku, tabur tuai kita akan jalankan bersama dengan kasih karunia. Ada pertanyaan begini, bagaimana dengan Yesaya 64 ayat 6? Apa itu Yesaya 64 ayat 6? Ya, kesalehan kamu seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik kita itu di mata Tuhan itu kain kotor. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, itu di mata Tuhan kain kotor. Kalau kita ingin diselamatkan, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bagi Tuhan itu kain kotor. Sebab manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia jatuh ke bawah. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Perbuatan baik kita bagi Tuhan cuma seperti kain kotor. Itu kalau kita ingin diselamatkan. Tetapi saudaraku, perbuatan baik yang dimaksud dalam tabur tuai yang saya sampaikan, bukan seperti yang dimaksudkan sebagai kain kotor. Tapi perbuatan baik ini adalah perbuatan yang akan kita tuai pada akhirnya. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-6 sampai ke-8. Camkanlah ini. Apa saudaraku? Camkanlah ini. Cam itu apa ya? Cam. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Semua yang hadir saat ini, dengar baik-baik, camkan firman Tuhan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Normal kan? Normal banget ini saudaraku. Kita dapat mengerti hal ini. Betul? Benar ini? Amin? Ayat 2 berkata begini, hendaklah masing-masing orang memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup, apa saudaraku? Dan Allah sanggup, apa? Sanggup apa? Nah, itu karena belum ada sih. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan segala apa? Segala apa? Segala kasih karunia. Kita ketemu dengan kasih karunia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, ternyata perbuatan baik bertemu dengan apa? Kasih karunia. Dan Allah berkata, Allah sanggup memberi kita kelimpahan. Kalau kita percaya untuk diselamatkan, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka hal yang lebih kecil daripada keselamatan, apakah itu berkat, apakah itu kesembuhan, apakah itu pertolongan Tuhan yang lain, itu lebih kecil daripada keselamatan saudara. Maka saudara juga harus percaya akan hal itu. Katakan amin. Artinya begini, walaupun kita menabur banyak dan kita belum menuai, kita tabur banyak tapi kita belum menuai, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, sebab Allah menjamin kita akan memberikan kelimpahan kepada kita. Amin saudaraku. Saudara baca ayat ini, Allah menjamin lewat kasih karunia memberikan kelimpahan kepada kita. Tetapi saudaraku, kelimpahannya juga kelimpahan untuk pelbagai kebajikan. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 saja ini. Dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya. Yosef sudah baca bersama-sama. 2, 3. Beramal. Allah berkuasa untuk memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Yang saudara butuhkan apa? Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Melakukan perbuatan baik maksudnya. Sekarang firman Allah yang hidup. Terimanya, baca bersama-sama 2, 3. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberi pada saudara segala saudara perlukan. Dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berlebih. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Amin saudaraku. Dikatakan bahwa dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Sehingga saudara dapat apa? Memberikannya kepada orang lain dengan apa? Dengan sukacita. Saudara memberi kepada orang lain itu dengan sukacita. Karena saudara tahu persis bahwa Allah menjamin apa yang kau tabur itu engkau akan tuai. Dan apa yang kau tabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan tuai secara berkelimpahan. Tersiratkan saudaraku bahwa kita diberkati bukan hanya untuk diri kita. Tapi kita diberkati juga untuk memberkati. Amin saudaraku. Sebab itu sebenarnya ayat ini ya, ayat ini tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh dari teksnya. Karena apa? Karena
teksnya itu sudah sangat jelas. Sangat jelas. Jika kita menabur sedikit, pasti kita akan menuai, tetapi juga sedikit. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menabur banyak, kita pasti menuai banyak. Itu logis, itu common sense, itu masuk akal, itu manusiawi. Bagaimana dengan kerelaan hati? Di situ kan menabur dengan kerelaan hati. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kerelaan hati saudara, itu tergantung kepada hati dan tentang pengertian saudara tentang firman Tuhan ini. Kerelaan hati itu tergantung pada kita percaya atau tidak kepada statement firman ini. Jadi rela hati itu jangan diragukan. Kalau kita percaya akan firman Tuhan itu, bahwa apa yang firman Tuhan itu katakan, kita akan dengan rela. Saya banyak sekali melihat, mengalami orang-orang yang sangat rela hati untuk melakukan akan firman Tuhan ini. Pada waktu saya baru pindah ke Surabaya tahun 1985, saya ingat benar. Saya ada di dalam satu persekutuan doa, kemah pujian namanya. Saya melihat orang-orang beribadah baik banget, luar biasa. Tapi yang saya kaget adalah setelah ditantang untuk menabur, saudara tahu, ada seorang guru, dia akhirnya menjadi teman saya, dia akhirnya menjadi pendeta, dia juga memimpin sebuah gereja di Jawa Timur, di Madiun sana. Dia adalah seorang guru, dia punya sebuah mobil, saat itu dia punya mobil. Dia dengar firman Tuhan itu, tanpa ragu-ragu, dia berikan mobil itu untuk taburannya. Dia berikan mobilnya, dia pulang tidak pakai mobil, dia pulang jalan kaki. Besok-besok dia pulang, dia pergi kemana-mana naik motor. Rela, hatinya terjamah oleh firman Tuhan, hatinya terjamah oleh kepercayaannya kepada firman Tuhan. Dia rela memberikan. Saya waktu itu tidak seperti itu. Saya kaget banget. Saya kaget. Dan itulah dari tahun 85, saya nggak bisa lupa bahwa orang berani memberikan mobilnya. Dia hanya seorang guru, tapi dia berikan apa yang dia punya itu, mobil itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya nggak bilang, saudara, sebelumnya saya akan beritahu sama saudara, apa yang saudara tabur, apa yang sedang saya ajarkan, itu bukan untuk kepentingan pertama saya, bukan juga untuk kepentingan gereja ini, bukan untuk kepentingan Tuhan sekalipun, bukan, tapi itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Katakan amin. Saya pernah cerita, seorang gembala yang ingin membangun gereja di kota Semarang. Punya dana sedikit, banyak sekali yang harus dibutuhkan. Panitia sudah dibentuk, mereka pusing memikirkan bagaimana mendapatkan uang. Tiba-tiba ada seorang gembala di desa yang datang kepada hamba Tuhan ini dan berkata, aku butuh keuangan untuk membangun, memperbaiki gerejaku. Tanpa pikir banyak, dana yang mereka punya diberikan kepada gereja itu. Dia dikerumuni oleh panitia, dimarahin oleh panitia. Gila lu, gila, kita mau bangun, kita punya uang sedikit, diberikan kepada orang lain. Tapi gembala ini tahu, saya menabur, saya akan menuai. Sebab taburan yang dia tabur itu, ingat ya, nanti dibahas yang akan datang, tabur itu, menabur itu harus di tanah yang subur, bukan di tanah yang tidak subur. Kalau tidak subur, tidak akan tumbuh. Dia menabur, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Sampai dengan saat ini, menurut saya, gerejanya di kota Semarang itu gereja yang terbesar. Gereja yang terbesar di kota Semarang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan.
saya mempunyai pengalaman juga. Tahun 1985 itu juga saya masuk ke Surabaya. Dan apa yang saya lihat, gembala di gereja saya itu, dia adalah seorang pemborong. Dia memborong kompleks perumahan, bangun rumah. Agar supaya apa? Agar supaya keuntungannya nanti dia pakai untuk membangun gerejanya. Untuk membangun gerejanya. Dia memborong, dia kerja memborong. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat semua sudah terjadi, orang yang punya itu, yang berhutang kepada dia, ditagih, nggak bayar. Ditagih, nggak bayar. Dicari, ngilang. Seperti yang sekarang ngilang itu ya, yang sedang dicari KPK ya. Kali itu ya. Jangan tegang, saudaraku. Saudara tahu yang dicari KPK siapa? Ya, saudara tahu sendiri lah, nggak usah disebut. Ya. Dia cari, akhirnya udah berlama-lama, dia udah kehilangan damai sejahtera, dia udah mau siapin golok kali ya. Hamba Tuhan ini, saudaraku. Dia udah ingin sesuatu ya, untuk menarik ini. Ya. Zaman dulu belum ada, udah ada. DC itu udah ada, DC. DC tahu ya DC ya? Ya, debt collector maksudnya. Dia nggak pakai itu, tapi dia datang sendiri. Suatu saat dia bertemu dengan orang itu. Dia bilang, gue mesti selesai ini. Kalau enggak, damai sejahtera gue hilang, akhirnya gue nggak jadi pendeta, gue jadi pembunuh. Dia tanya sama orang itu, kamu hutang, kamu bisa bayar apa enggak? Ini pak. Saya nggak nanya kesusahan kamu bisa bayar apa tidak? Ampun pak, saya memang nggak bisa bayar. Kalau kamu nggak bisa bayar, sudah selesai semuanya. Nggak usah ada hutang lagi. Dia berikan pengampunan, saudaraku, apa yang kita baca. Dia ampuni orang yang berhutang kepada dia. Udah, lunas. Dia pulang ke gereja, dia pulang, gigi jari, dia merenung, dia gigi jari. Tapi saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya apa? Di Surabaya nggak ada gereja yang lebih besar daripada gereja itu sekarang ini. Muat 30.000 orang, dikit 30.000 orang. Kakak saya, Pak Jimmy, datang ke gereja situ, nanti gini, dia ngeliat gini, dia ketawa. Kenapa? Dia masuk ke toilet, kenapa gini? Gue masuk ke toilet, gue lihat gereja kita di Tebet seluas toilet ini. Maaf saudara-saudaraku, maaf. Sekarang ini jadi gereja saya kan, dulu juga gereja saya ini. Tapi orang dari sini sebesar toilet di situ. Dan bukan hanya satu toilet, ada banyak toilet yang seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu prinsip menabur. Aku anggap itu taburan aja. Orang itu nggak bisa bayar. Sudah, aku ampuni. Dan diampuni. Dan dia menuai hal yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saudara tahu kenapa saya ceritakan ini tadi 2 gereja? Sebenarnya, saudaraku. Sebenarnya saya mau beritahu kepada saudara, udah lama saya tahu sebenarnya ini. Tapi saya diam-diam aja. Saudara tahu nggak? Rahasia gereja besar. Saya ada di gereja besar itu selama 23 tahun. Saya melayani juga di situ. Saudara tahu, rahasia daripada gereja menjadi besar, tentu kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan adalah prinsip ini, tabur dan tuai. Saudara tanya, saudara pergi lihat gereja-gereja yang besar. Prinsip ini menjadi prinsip dalam iman mereka, menjadi prinsip dalam pemberitaan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, tidak semua ayat-ayat Alkitab harus kita tafsirkan secara radikal hanya karena kita memegang sebuah prinsip yang lain. Tidak harus kita tafsirkan semua ayat-ayat yang ada di Alkitab itu menjadi semua mengikuti prinsip kita. Contohnya, prinsip memberi karena kita sudah diberkati. Itu karena kita percaya
Berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita berkata begini, kita memberi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita memberi. Gak ada yang salah dengan itu, saudaraku. Tapi itu hanya satu bagian. Itu hal yang bagian tertentu, itu hanya satu hal. Itu hanya satu hal. Salah satu landasan bahwa kita diselamatkan itu adalah karena kita menggunakan, atau Alkitab menggunakan kata sozo. Sozo itu bukan berarti hanya menyelamatkan. Sozo itu juga berarti menyembuhkan. Sozo itu juga berarti memberkati. Jadi saudaraku, kita pakai ayat ini bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah diberkati. Itu sebabnya kita memberi. Bukan supaya, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Amin saudaraku. Roma 8 ayat 32 berkata begini kan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini iman kita, saudaraku. Bahwa semua anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, untuk ayat menabur di dalam 2 Korintus 9 ini, tidak harus kita paksakan mengikuti pemahaman tadi. Menabur, saya mau beritahu, menabur itu bukan perbuatan Tuhan kepada kita. Kasih karunia adalah perbuatan Tuhan bagi kita. Tapi menabur itu bukan perbuatan Tuhan kepada kita. Tetapi perbuatan kita mengikuti firman Tuhan, ya, karena ada janji di sana, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ditafsirkan harus mengikuti prinsip. Kalau ditafsirkan harus mengikuti prinsip memberi karena sudah diberkati. Saya beritahu kepada saudara, ayat ini akan kehilangan makna sesungguhnya. Kita diberkati karena kita diselamatkan. Tapi secara keuangan kita sudah diberkati? Ada yang sudah diberkati? Ada. Ada yang belum diberkati? Ada. Tapi kita berkata kita sudah diberkati. Nggak connect, saudaraku. Nggak connect. Jadi kalau kita memberi, kita belum diberkati. Kita masih susah, kita belum diberkati. Tapi kita disuruh memberi. Kita memberi bukan karena kita sudah diberkati. Kita memberi karena kita mau menabur. Dan kita percaya kalau kita tabur, kita akan menuai. Ini prinsip firman Tuhan, saudaraku. Ini prinsip firman Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, aku memberi karena aku sudah diberkati, walaupun saudara belum diberkati. Itu iman saudara, itu powerful. Itu powerful, itu tidak salah, itu powerful, itu berkuasa, saudara. Tetapi ada prinsip yang lain yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada banyak orang yang berkata begini, aku belum diberkati, ngapain aku berkati orang? Aku belum diberkati, ngapain aku masukin uang di kolektor misalnya. Aku belum diberkati, ngapain aku memberkati orang lain? Ada satu prinsip yang saudara harus pegang. Dan ini cara Tuhan menyelamatkan orang yang naik di atas atap rumah itu, ya kan? Atap rumah. Tuhan pakai cara lain. Tuhan nggak pakai malaikat datang ngambil dia, tapi Tuhan pakai orang-orang yang menyelamatkan dia dengan perahu karet. Sama, saudaraku. Sekali lagi, kalau engkau memberi karena engkau diberkati oleh Tuhan, walaupun engkau belum diberkati oleh Tuhan, tapi imanmu berkata, aku sudah diberkati. Itu powerful banget. Itu powerful banget. Tapi ada satu cara lain lagi. Kalau saudara belum sampai ke situ, ada cara yang lain. Ada tabur, ada tuai. Ini prinsip universal, tapi Alkitab
mengajarkan hal itu kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kelebihan waktunya. Ini salah jamnya. Saudaraku, saya ingin menjelaskan hal ini juga ya, supaya kita sama-sama tahu. Saudara bisa tangkap nanti. Ahli-ahli teologi yang mungkin bisa menangkapnya nanti. Ini banyak ahli teologi juga sih. Ya. Mari kita baca sekarang. Ini kesalahan teologis kalau menurut saya. Ya. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 27. Baca dengan cepat saja. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, barang siapa yang tidak layak. Kata tidak layak di sini, ya, ini bicara tentang apa? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Sebentar kita akan ambil perjamuan kudus, perhatikan baik-baik saudaraku. Kata tidak layak di sini oleh sebagian denominasi, sebagian gereja, itu diartikan orang yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang benar-benar suci, orang benar-benar kudus. Kalau engkau punya dosa, engkau tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu membuat banyak orang yang tidak berani ikut dalam perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus adalah sebuah deklarasi kita bahwa darah Yesus. Jadi pada saat kita ikut dalam perjamuan kudus, kita sedang mendeklarasikan bahwa darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Dan tubuhnya dipecah-pecahkannya, salah satunya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita sedang mendeklarasikan itu. Tapi saudaraku, kalau engkau tidak suci, kata denominasi itu, engkau tidak kudus, engkau tidak boleh mengikuti. Pertanyaannya, siapa dari mereka juga yang suci dan kudus? Tidak ada seorang pun yang suci dan kudus yang bisa mengikuti persyaratan itu. Justru orang yang berdosa, justru orang yang merasa berdosa, dialah orang yang boleh mengambil perjamuan kudus. Karena pada saat dia mengambil perjamuan kudus dengan benar, dengan pengertian yang benar, dia sedang mendeklarasikan pengampunan dosa atas hidupnya lewat tubuh dan darah Kristus. Kenapa terjadi denominasi itu melarang hal itu? Karena kalau kita baca ayat yang ke-20 sampai 22, di situ kita tahu bahwa ternyata orang-orang dulu waktu ikut perjamuan kudus, mereka makan roti karena itu bergiliran, mereka makan roti yang datang ke dia, mereka masukin semuanya ke sini. Anggur yang itu dia minum, bukan sedikit dia minum sampai Alkitab berkata mereka mabuk. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak layak untuk mengambil perjamuan kudus. Karena kalau kamu masih seperti itu. Saudaraku, kemudian ayat yang berikutnya berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tidak dibilang barang siapa yang berdosa, barang siapa yang melakukan dosa itu kemudian tidak boleh mengambil perjamuan suci. Tapi yang dikatakan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi saudaraku, pada saat kita ambil perjamuan kudus, kita memang orang berdosa. Tapi kita mau mendeklarasikan bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Persoalan kita ditolong oleh Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Sebab Tuhan berkata sudah selesai, artinya semua hal kita sudah dibayar oleh Tuhan. Nah kita mengambil perjamuan kudus itu dengan pengertian yang demikian saudaraku. Bukan karena kita berdosa,
Tapi karena pengertian itu, sehingga saudaraku, kita yang berdosa, kita minta ampun. Kita yang berdosa, kita menjadi tidak berdosa. Dan kita tidak akan lagi melakukan dosa. Amin saudaraku. Sebab itu, sekali lagi saya ingin berkata kepada saudara, kita bebas, tidak seperti denominasi yang lain. Tapi kita bebas untuk mengikuti perjamuan kudus. Hanya tolong saudara perhatikan baik-baik. Bahwa engkau mengambil perjamuan kudus ini, siapkan hatimu. Bahwa engkau sedang mendeklarasikan kematian dan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Amin saudaraku. Itu kesalahan teologis dari perjamuan kudus. Nah sekali ini kita menghubungkan antara perjamuan kudus dengan penaburan. Ya, apa hubungannya dengan penaburan? Contoh yang paling gampang kita ambil tentang perpuluhan. Bukannya masuk ke dalam golongan yang memberi karena. Ya, itu kita memberikan perpuluhan itu bukan karena kita memberi karena. Tapi lebih baik kita golongkan kepada memberi supaya. Itu firman Tuhan katakan. Memberi supaya kita diberkati. Memberi supaya kita diberi. Ini kenapa begini nih? Ya kan? Dalam nama Yesus. Mari kita lihat ayatnya. Malaki 3 ayat 10. Ingat sekali lagi saudaraku. Saudara menabur, saudara memberi, itu bukan yang utama untuk kepentingan gereja. Bukan kepentingan hamba Tuhan, bukan kepentingan siapa, tapi untuk kepentingan diri saudara sendiri. Camkan itu baik-baik supaya kita tidak mendapatkan persepsi yang salah. Malaki 3 ayat 10 berkata gini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara baca bersama-sama, 2, 3, supaya ya, Pak Roy, ada nggak kalimat ujilah aku kata Tuhan di Alkitab di Alkitab ini selain yang lain? Ujilah aku. Saya belum pernah baca. Tapi ini saudaraku, firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apa maknanya? Maknanya sekali lagi, Tuhan ingin kita itu diberkati. Tuhan ingin agar kita itu berkelimpahan. Dan Tuhan memberikan cara bagi kita. Yaitu tabur. Kebetulan ini masuk di dalam hukum Taurat. Tabur 10%. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, mau 10%, mau 5%, mau 20%, itu tergantung akan kepercayaan saudara kepada firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Kepercayaan saudara kepada firman Tuhan ini. Engkau memberi sedikit, engkau akan mendapat sedikit. Engkau memberi banyak, engkau mendapatkan banyak. Beri sedikit dan beri banyak. Itu berbeda untuk setiap orang. Berbeda karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Firman Tuhan berkata, terserah saudara. Saya berkata, terserah saudara. Orang yang memberi sedikit akan mendapatkan sedikit, memberi banyak. Saudara, orang yang memberi banyak, seperti janda miskin. Dia memberi hanya 2 peser, tapi dia memberi dari kekurangannya. Dan Tuhan berkata, dia orang yang paling banyak memberi daripada orang-orang di sekitar situ. Apa artinya saudaraku?
Ujilah aku. Tuhan ingin agar supaya kita menguji dia. Itu firman-Nya. Saudaraku, itu firman-Nya. Ujilah aku. Maksudnya begini. Saya sudah katakan kepada saudara. Tuhan ingin ada celah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Dulu kita sering berkata, jangan buka celah kepada iblis. Itu benar. Jangan kita buka celah kepada iblis. Tetapi bukalah celah bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara semua. Penutup, Allah bisa memberkati kita tanpa alasan apapun. Sebab dia bukan saja kasih, tapi dia juga Allah yang berdaulat. Dia berdaulat untuk memberkati siapa yang dia mau. Dia berdaulat untuk memberkati Yuda. Dia memberkati Gary, tapi tidak memberkati yang lain. Atau dia memberkati Pak Bobby dan tidak memberkati yang lain. Allah itu berdaulat. Amin, saudaraku. Suka-suka dia. Ada lagu, suka-sukamu. Sini senang benar ya lagu itu. Suka-sukamu Tuhan. Kalau Pak Presiden kita, suka-sukamu. Jangan ketawa, itu Presiden kita. Luar biasa dia. Amin. Dia berdaulat memberkati kita semua. Tapi saudaraku, satu hal yang saudara tahu. Tuhan juga harus memberkati siapa yang mengikuti ketentuan firman-Nya. Ya. Sebab Tuhan itu terikat. Kalau tadi dia berdaulat, dia tidak terikat kepada siapa. Tapi sekarang dia juga bukan hanya tidak terikat. Dia terikat. Terikat kepada apa? Terikat kepada firman-Nya. Dia tidak bisa menyangkal akan firman-Nya. Ayat terakhir, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya. Haleluya. Haleluya. Pemain musik silakan maju ke depan. Tahun 2025, saudaraku, kita belum tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Semenjak tahun 1998, selalu orang berkata bahwa tahun yang baru itu selalu penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, saudaraku. Tetapi apapun tantangannya, bahkan 2020, 2021 pandemi datang kepada kita. Kita keluar sebagai pemenang. Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tahun 2025, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari saya anjurkan kita semua, taburkan kebaikan lewat hidup saudara. Karena pada saat engkau menaburkan kebaikan, engkau akan menuai kebaikan berlipat kali ganda. Amin, saudaraku. Pada saat saudara percaya kepada kasih karunia, itu sesuatu yang sangat powerful. Berharaplah kepada anugerah Tuhan. Sebab tadi dikatakan, kasih karunia Tuhan juga bisa membuat saudara menabur dan menuai secara berkelimpahan. Ayat terakhir, 2 Korintus 9 ayat 10 ini benar-benar terakhir. Ia, semua perhatikan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat ini saya dengar langsung dari ketua BPH kita, Bapak Pendeta Ruben Adi. Benih, saudaraku. Ada benih yang Tuhan berikan. Ada juga roti. Artinya roti engkau makan. Apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan. Tapi Tuhan juga menyediakan benih bagi kita. Untuk kita tabur sehingga kita mendapatkan kelimpahan
bersama dengan Tuhan, kita akan jalani tahun 2025 ini dengan baik. Kita tabur apa yang bisa kita tabur, kita tuai apa yang kita tuai, dan saya percaya saudaraku, kita mengikuti jalan Tuhan, kebenaran Tuhan, apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan mengabulkan kita. Amin.